Baik, selamat pagi. Pada kesempatan yang telah diberikan di pagi hari ini, izinkan saya untuk melanjutkan presentasi dengan kali ini membahas mengenai monitoring selama dan pasca operasi. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Pradyanti Laksmi, dokter muda stasa anestesi periode 4 sampai 17 Mei 2020. Nah, sebelum memulai, tentunya kita harus tahu apa sih dan kapan dikatakan periode tersebut merupakan saat operasi. Kapan dikatakan pasien sedang dalam keadaan sedang dioperasi. Sedang dioperasi atau durante operatif, periodenya dimulai dari ketika pasien dipindahkan ke meja ruang operasi dan berakhir saat pasien mulai dipindahkan. Dan selama periode tersebut, pasien harus selalu dimonitoring. Kita mulai dari klasifikasi anestesi. Anestesi itu dibagi menjadi 3. Ada anestesi general anestesia, ada anestesi regional, serta ada anestesi alternatif. General anestesi itu ada control ventilation yang berupa pasien diintubasi, baik intubasi secara manual maupun secara mekanik. Kemudian ada juga general anestesia berupa ventilasi spontan. Itu pasien diintubasi dengan AMA atau dengan masker. Kemudian ada anestesi regional berupa topikal, kemudian ada infiltrasi, kemudian ada nerve atau plexus block, kemudian ada juga yang namanya spinal block. Spinal block ini dia dibagi menjadi 2, yaitu subarachnoid serta epidural block. Epidural ini ada yang di cervical, thoracal, lumbal, atau sakral. Kemudian ada juga anestesi alternatif, dia bisa berupa, salah satu contohnya anestesi alternatif itu berupa hipnosis. Nah, kemudian dari sekian banyaknya jenis anestesi, bagaimana sih cara kita memilih? Nah, tentunya untuk pemilihan dari memilih anestesi apa yang akan diberikan kepada pasien, tentunya ada pertimbangan tersendiri. Dan ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi, seperti misalnya umur. Kenapa? Nah, umur biasanya. Contohnya misalnya pada pasien bayi dan anak. Yang kita pilih tentunya anestesia umum, karena pasien usia bayi dan anak itu biasanya dia agak kurang kooperatif. Kemudian untuk orang dewasa, kita bisa berikan anestesi umum atau regional, yang tergantung dari jenis operasi apa yang akan dikerjakan. Dan untuk orang tua, kita cenderung memilih anestesi regional, kecuali jika tindakan pembedahan yang akan dikerjakan tidak memungkinkan untuk anestesia regional. Kemudian tentunya salah satu faktornya lagi ada jenis kelamin, di mana faktor emosional dan rasa malu yang lebih dominan pada pasien wanita merupakan faktor pendukung pilihan anestesi umum. Sebaliknya, pada pasien laki-laki tidaklah demikian, sehingga kita bisa memberikan anestesi umum atau anestesi regional. Dan apabila harus dilakukan analgesi regional pada pasien wanita, kita dianjurkan untuk memberikan tambahan obat sedatif. Kemudian juga tergantung dari status fisik. Jadi, status fisik ini dia berkaitan dengan sistemik yang diderita pasien, penyakit sistemiknya, kemudian ada komplikasi dari penyakit primernya, dan terapi apa yang sedang dijalani oleh pasien. Hal ini sangat penting karena mengingat adanya interaksi antara penyakit sistemik atau pengobatan yang sedang dijalani dengan tindakan atau obat anestesian yang digunakan. Kemudian salah satu faktor yang mengaruhi juga dari jenis operasi. Tentunya kita harus melakukan dulu analisa terhadap tindakan pembedahan atau operasi apa yang akan dilakukan. Dan nanti akan ada 4 pilihan masalah atau 4 SI. Yang pertama kita lihat lokasi. Lokasi operasinya kita lihat, misalnya apabila dia operasi daerah kepala atau leher, kita gunakan anestesi umum dengan fasilitas intubasi pipa endotrakea untuk mempertahankan jalan nafas. Sedangkan apabila misalnya lokasi operasi itu ada di abdominal bawah, anus atau ekstremitas bawah, kita berikan anestesia regional dengan blok spinal. Kemudian lihat juga posisi operasi, misalnya pada posisi tengkurap harus dilakukan anestesi umum dengan fasilitas intubasi endotrakea dengan nafas yang terkendali. Kemudian apakah selama operasi tersebut dia memerlukan manipulasi, misalnya lakukan operasi laparotomi, ya dengan manipulasi intraabdominal yang luas dengan segala risikonya, maka dia akan membutuhkan relaksi lapangan operasi
yang optimal dan harus dilakukan anestesi umum dengan fasilitas intubasi endotrakea dan nafas yang terkendali. Kemudian yang dilihat juga adalah durasi operasi. Misalnya, contohnya operasi yang lama seperti pada bedah saraf, kraniotomi. Maka dia harus dilakukan anestesi umum dengan fasilitas intubasi endotrakea dan nafas pasien harus terkendali. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi yaitu keterampilan operator dan peralatan yang dipakai. Kemudian ada juga keterampilan dan kemampuan pelaksanaan anestesi dan sarananya. Kemudian ini juga tergantung apakah pelaksana anestesinya yang sudah berpengalaman dengan berbagai teknik anestesia, dan apakah dia bisa memanfaatkan sarana yang tersedia pada saat itu. Kemudian juga dilihat dari permintaan pasien. Karena pada pasien-pasien tertentu, dia mampu menentukan pilihan anestesi yang dikehendakinya, sehingga petugas anestesi harus menyesuaikan jenis atau teknik anestesia yang akan diberikan sesuai dengan permintaan pasien. Kemudian, general anestesi. General anestesi merupakan tindakan menghilangkan nyeri atau sakit secara sentral, disertai hilangnya kesadaran dan dapat pulih kembali. Rees dan Gray membagi anestesia menjadi 3 komponen, yaitu hipnotika, di mana pasien kehilangan kesadaran, anestesia atau pasien bebas nyeri, serta relaksasi, di mana pasien mengalami kelumpuhan otot rangka. Ketiga komponen anestesia yang populer disebut trias anestesia dan diwujudkan dengan obat anestetika tunggal, misalnya dengan ether atau dengan kombinasi beberapa obat untuk mencapai masing-masing komponen trias anestesi. Kemudian untuk teknik anestesi umum biasanya ada teknik intravena, ada teknik inhalasi, maupun anestesia imbang. Dan untuk trias anestesi ideal dari general anestesi itu dia meliputi hipnotik, analgesi, dan relaksasi otot, seperti yang disebutkan tadi. Kemudian untuk obat-obatan hipnotik, kita bisa memberikan secara intravena atau inhalasi. Untuk yang intravena, gold standarnya kita biasanya berikan tiopenton atau propofol. Untuk inhalasi bisa digunakan sevofluran, isofluran, bisuran, atau halotan. Untuk yang lemah kita berikan nitrous oxide. Kemudian untuk obat-obatan analgesik, biasanya kita menggunakan opiat dengan gold standarnya morfin, dan turunannya yaitu diamorfin atau kodein. Kemudian ada juga analgesik berupa NSAID dengan gold standarnya yaitu aspirin. Kemudian untuk masker relaksan, dia terdapat 2 tipe. Yang pertama depolarizing, dia short acting, dan salah satunya yang digunakan adalah submetonium. Setelah non-depolarizing, dengan sifat medium atau long acting. Salah satu contohnya ada tracurium, vecuronium, atau rupronium. Terdapat 3 fase pada general anestesi, yaitu fase induksi, fase maintenance, serta fase pemulihan atau recovery. Untuk fase induksi, dia biasanya mayoritas menggunakan teknik general anestesi berupa intravena, dan biasanya pada anak-anak atau pada pasien yang fobia jarum bisa dilakukan dengan teknik inhalasi. Untuk fase maintenance, kita bisa menggunakan metode intravena atau inhalasi, dan kita juga memberikan asupan oksigen 40-100%. Kemudian pada fase pemulihan, kita harusnya menghentikan pemberian agen anestesi, apakah ada reverse relaxation, apakah ada calf reflex, kemudian kita ekstubasi apabila pasien sudah sadar, kemudian kita posisikan pasien dengan posisi recovery, tapi pasien harus tetap dimonitor hingga pasien dipindahkan. Tentunya general anestesi ini dia memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri. Kelebihannya yaitu tidak ada kontraindikasi absolut, kemudian biasanya pasien cepat untuk kembali ke kondisi semula dan resiko kegagalannya sangat kecil. Sedangkan kekurangannya adalah karena dia mengonsumsi obat-obatan, ada resiko pasien mengalami polifarmasi atau mengonsumsi lebih dari 1 obat. Kemudian karena dia obat-obatan yang dimasukkan ke dalam sistem tubuh, tentunya dia bisa berefek pada berbagai sistem organ. Dan pada pasien-pasien dengan adanya risiko alergi, tidak kecil kemungkinan akan terjadinya reaksi alergi. Terus kemudian setelah pasien sadar dari bawah pengaruh anestesi, kemungkinan tidak jarang pasien mengalami mual dan muntah akibat pengaruh obat tersebut, serta juga obat-obatan yang hipnotis dia mempengaruhi tingkat kesadaran pasien. Terus kemudian tadi kita kembali saat
Untuk anestesi regional, biasanya kan ada yang spinal, ada juga yang plexus block salah satunya. Nah, biasanya untuk pilihan spinal ini dia diberikan pada pembedahan yang dilakukan di bawah umbilikus dengan tujuan untuk memberikan efek analgesik dan relaksan otot. Kalau misalnya plexus block yang paling sering itu biasanya brachial plexus. Untuk anestesi lokal, bisa juga menggunakan lignocaine untuk yang quick atau short acting, ada bupivacaine yang slow dan long acting, ada pilocaine, ada amitocaine yang untuk yang topikal, serta ropivacaine. Untuk keuntungannya dari anestesi regional itu adalah dari sisi pasien, tentunya dia meningkatkan kualitas pemulihan dan rasa sakit yang minimal, serta post-operatif nyerinya itu dia minimal, kemudian dia dapat mengalami langsung prosedur yang dilakukan karena pasien tidak dengan operasi dengan pembiusan regional ini bukan berarti pasien tidak sadar, tentu dia sadar, tapi yang dinamkan adalah daerah di mana yang akan dilakukan tindakan operasi sehingga dia bisa pasien sendiri dia bisa mengamati langsung prosedur yang dilakukan, serta pasien bisa berkomunikasi dengan dokter bedah selama pembedahan juga pada pos operasi biasanya untuk mobilisasinya bisa lebih cepat. Sedangkan dari sisi tenaga medis dan rumah sakit untuk keuntungannya itu dia tentunya lebih ekonomis. Kemudian kebutuhan obatnya berkurang dan serta meminimalisir terjadinya side effect. Serta untuk kebutuhan tenaga medis pasca operasi lebih sedikit dibutuhkan. Nah, tapi tentunya anestesi regional sendiri ini dia memiliki kerugian. Apa saja sih kerugiannya? Yaitu misalnya komplikasi seperti kerusakan saraf akibat dari spinal anesthesia. Kemudian dari spinal anesthesia itu juga bisa menjadikan adanya risiko terjadi retensi urin, dan serta untuk anestesi regional ini kita justru membutuhkan usaha lebih keras karena dia membutuhkan kooperasi dari pasien, dan tingkat kegagalannya bervariasi hingga 10%. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan monitoring intraoperatif, di mana monitoring intraoperatif ini tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi sedini mungkin perihal adekuasi anestesia, perubahan fungsi organ, dan oksigenisasi cerebral. Sehingga dokter bisa bertindak lebih cepat dan tepat dalam mengatasi masalah yang muncul. Nah, berikut tujuannya itu untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pasien, serta pada keadaan darurat tentunya bantuan kehidupan yang dapat diberikan lebih diutamakan. Kemudian terdapat standar pemantauan dasar intraoperatif. Standar pertama, di mana tenaga anestesi yang berkualitas harus berada di dalam kamar bedah selama pemberian anestesia atau analgesia untuk memantau pasien dan memberikan antisipasi segera terhadap perubahan abnormal yang terjadi. Dan standar yang kedua, selama pemberian anestesia atau analgesia, jalan napas, oksigenisasi, ventilasi, dan sirkulasi pasien harus dievaluasi secara teratur dan sering, bahkan pada kasus-kasus tertentu dilakukan secara kontinu. Ini berdasarkan dari standar pemantauan yang diberikan oleh ASA atau American Society of Anesthesiologists. Tentu untuk jenis pemantauan, parameter yang dipantau tentunya ada kedalaman anestesia, fungsi cerebral, oksigenasi dan ventilasi, hemodinamik, fungsi ginjal, suhu tubuh, serta kerja mesin anestesia. Kemudian, pemeriksaan jalan nafas. Tujuannya itu untuk mempertahankan keutuhan jalan nafas. Dan caranya, jalan nafas selama anestesi baik dengan teknik sungkup maupun intubasi trakea dipantau secara ketat dan kontinu. Pada pola nafas yang spontan, pemantauan dilakukan melalui gejala atau tanda berikut. Nah, kemudian, apakah ada terdengar suara nafas patologis, apakah ada gerakan kantong reservoir terhenti atau menurun, atau apakah tampak gerakan dada paradoksal, dan pada nafas yang terkendali, kita lihat apakah ada tekanan invasi terasa berat, dan tekanan positif inspirasi meningkat, dan lain-lain. Selanjutnya, pemantauan oksigenasi. Tujuannya tentu untuk memastikan kadar zat asam udara atau gas inspirasi dan di dalam darah. Hal ini dilakukan terutama pada anestesi inhalasi. Caranya adalah dengan memeriksa kadar oksigenasi gas inspirasi, dilakukan dengan menggunakan alat
pulse oximeter yang mempunyai alarm batas minimum dan maksimum. Untuk oksigenasi darah diperiksa secara klinis dengan melihat warna darah luka operasi dan permukaan mukosa secara kualitatif dengan alat oximeter dan pemeriksaan gas darah. Kemudian pemeriksaan ventilasi. Tujuannya adalah untuk memantau keadekuatan ventilasi. Nah, bagaimanakah caranya? Tentunya diagnosis fisik dilakukan secara kualitatif dengan mengawasi gerak dan turunnya dada, kemudian ada gerak kembang kempisnya kantong reservoir atau auskultasi suara nafas. Dan kita juga perlu memantau end-tidal CO2, terutama pada operasi lama seperti craniotomy. Kita pergunakan sistem alarm jika ventilasi dilakukan dengan alat bantu atau yang mekanik, kemudian juga dilengkapi dengan alat pengaman dengan sistem alarm yang mampu melakukan sinyal atau tanda yang terdengar jika nilai ambang tekanan dilampaui. Kemudian dipantau dengan menggunakan analisa gas darah juga bisa untuk melihat tekanan parsial CO2. Kemudian pemantauan ini dilakukan terutama pada kasus-kasus bedah saraf, bedah torak kardiovaskular, dan kasus-kasus pasien lain yang beresiko tinggi. Kemudian sirkulasi. Tentu tujuannya untuk memastikan fungsi sirkulasi pasien adekuat atau tidak. Nah, bagaimanakah caranya? Caranya dengan menghitung denyut nadi secara teratur dan sering dengan stetoskop prekordial pada bayi atau anak atau secara manual pada orang dewasa. Kemudian bisa dilakukan pengukuran tekanan darah secara non-invasif menggunakan tensimeter air raksa dan diukur secara teratur dan sering. Kemudian mengukur tekanan darah secara invasif dengan EKG dan disertai dengan oximeter denyut, di mana pemantauan ini dilakukan pada pasien risiko tinggi anestesia atau bedah ekstensif dan dilakukan secara kontinu selama tindakan berlangsung. Kemudian kita cek juga produksi urinnya, ditampung dan diukur volumenya setiap jam, terutama pada operasi besar dan lama. Kemudian mengukur tekanan vena sentral dengan koordinasi vena sentral untuk menilai aliran darah balik ke jantung, dan hal ini bisa dikerjakan pada kasus dengan risiko tinggi. Kemudian pemeriksaan suhu tubuh, nah, tujuannya untuk mempertahankan suhu tubuh. Caranya, apabila dicurigai atau diperkirakan akan atau ada, maka suhu tubuh harus diukur secara kontinu pada daerah sentral tubuh melalui esofagus atau rektum dengan termometer khusus yang dihubungkan dengan alat pantau yang mampu menayangkan secara kontinu. Selanjutnya, fase mengakhiri anestesi atau fase pemulihan. Nah, proses pemulihan pada anestesia umum dimulai sejak pemberian obat anestesia dihentikan. Misalnya pada pemberian general anestesi secara intravena dimulai ketika pemberian obat terakhir. Apabila pemberian GA dengan inhalasi, yaitu ketika aliran gas atau obat anestesi dihentikan. Dan pada anestesia regional, proses pemulihan dimulai sejak pemberian obat terakhir. Dan tentunya ada beberapa hal yang mempengaruhi pemulihan. Contohnya jumlah masukan dan simpanan obat bius, bergantung dari lama pemakaian serta dosis totalnya, kemudian dari laju metabolisme obat, bagaimana status fungsi sistem organ metabolik serta suhu tubuhnya, serta dari laju ekskresi. Kita lihat dari paru dan fungsi ginjal serta hatinya. Nah, bagaimana cara mengakhiri anestesi? Itu tergantung juga dari metode pemberian general anestesinya. Apabila diberikan secara intravena, tentunya apabila pemberian sudah selesai, kita hentikan pemberian obat bius intravena. Kemudian kita pertahankan jalan nafas agar tetap lapang sehingga oksigenasi tetap adekuat. Baru setelahnya kita pindahkan pasien ke ruang pulih. Pada anestesia umum dengan inhalasi sungkup luka, apabila operasi sudah selesai, kita hentikan pemberian obat bius dan berikan oksigen 100%. Nah, kemudian kita pertahankan kelapangan jalan nafas, dan apabila perlu kita pasang pipa naso atau orofaring, barulah pasien bisa pindahkan ke ruang pulih sadar. Dan apabila dengan anestesi umum berupa inhalasi PET atau EPT, bila operasi sudah selesai, kita hentikan pemberian obat bius, kemudian kita berikan oksigen 100% dengan nafas spontan atau terkendali. Misalnya, apabila juga menggunakan obat pelumpuh otot, tentunya kita harus berikan obat penawarnya, dan apabila obatnya yang kita berikan adalah opiat, terlihat efek depresi pada pasien, kita harus memberikan. Kemudian, dari pemulihan analgesia, kita lihat dari masalah dari pemulihannya. Apa saja sih masalah pemulihan? Tentunya bisa jadi henti nafas yang memanjang oleh karena depresi SST oleh obat bius, kemudian apakah ada efek sisa obat pelumpuh otot, hipotermia, apakah ada benda asing seperti PET, kemudian
Masalah lainnya juga ada pulih sadar memanjang, bisa diakibatkan oleh depresi SSP, karena obat biusnya, serta hipotermia. Pada analgesi regional, pemulihan berlangsung secara bertahap sesuai dengan masa kerja obat anestetik lokal. Kemudian pasien harus segera dirawat di ruang pulih untuk menunggu pemulihan dan lakukan pemantauan dengan tujuannya yaitu memantau sensoris, motorik, dan otonom simpatis, terutama pada pasien dengan pilihan anestesi berupa blok subarahan. Baik, sekian presentasi mengenai monitoring durante operasi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Atas kesempatannya, saya ucapkan terima kasih.